Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Reading Group Max Saflar. Ini edisi yang ke-15. Kita masih di pembacaan kita yang ke bab 7. Minggu kemarin kita sudah banyak membahas mengenai Liplab, bagaimana tokoh utama yaitu Max Saflar tiba pertama kali ke Rangkas dan pertemuan pertamanya dengan orang-orang di Lebak dan lain-lain. Nah, mungkin kita langsung saja lanjut ke pembacaan selanjutnya di bab 7. Silakan untuk Pak Ubay untuk memandu jalannya reading hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Hendra. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di pembacaan minggu ke-15 novel Max Havelaar karangan Multatuli yang ditulis pada September sampai Desember 1859 dan pertama kali menjadi buku pada 14 Mei 1860. Kita akan melanjutkan pembacaan bab 7 ketika Havelaar akan diambil sumpahnya di Rangkas Bitung pada 21 Januari 1856. Kemarin kita sudah sampai pada peristiwa kedatangan Havelaar di Rangkas Bitung setelah perjalanan dari Banten dari Serang menuju Rangkas Bitung atau Lebak. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembacaannya. Baik. Kalau teman-teman ada buku Max Havelaar, boleh dibuka bab 7, atau kalaupun ada buku dari Kanita Mizan di halaman 135. Kita mulai baca. Teman-teman bisa juga mengikuti teksnya yang ada di layar kaca. Novel Max Havelaar dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh 3 orang. Pertama H.B. Yasin, yang kedua Ingrid Nimpo Eno yang diterbitkan oleh Kanita Mizan, dan yang ketiga oleh Mbak Andi Tenri Wahyuni yang diterbitkan oleh penerbit Narasi Jogja. Sementara Pak H.B. Yasin diterbitkan oleh Jambatan dari tahun 72 sampai 2008. Baik, kita mulai. Ratusan orang berkumpul di sekitar rumah. Maksudnya rumah Adipati. Kalau sekarang posisinya berada di sebelah selatan dari alun-alun Rangkas Bitung. Ratusan orang berkumpul di sekitar rumah, sebagian dari mereka telah mengikuti kereta residen dengan menunggang kuda. Dan sebagian lainnya adalah anggota rombongan para pejabat yang berkumpul. Semua polisi dan pejabat lainnya berlarian ke sana kemari dengan sibuknya. Singkatnya, semua itu menunjukkan bahwa kemonotonan tempat terpencil itu kini telah terpecahkan. Jadi Rangkas Bitung itu memang sampai hari ini tempatnya sangat monoton. Kalau teman-teman datang ke sini, ke Rangkas Bitung, waktu berjalan begitu pelan karena suasananya yang tidak terlalu ramai. Nah, saya menyampaikan kesana kemari ini jadi judul sebuah buku yang diterbitkan oleh Jambatan, yang di dalamnya ada tokoh-tokoh sastra, tokoh-tokoh sastra di penulis sastra Hindia Belanda, kemudian itu semacam buku biografi tokoh-tokoh sastra yang diterbitkan oleh Jambatan tahun 80-an, judulnya Kesana Kemari. Ini kalau di kita setelah pejabat datang, kemudian istirahat sebentar, kemudian mereka akan berkumpul. Ini suasana ketika akan terjadi proses pengambilan sumpah. Kereta Indah Adipati segera memasuki pekarangan. Residen dan Havelaar, maksudnya Residen Banten, Brespan Kempen, dengan pakaian berkilau emas dan perak, tapi dengan gerakan yang agak terhambat oleh pedang mereka sendiri, melangkah memasuki kereta dan berangkat ke gedung Bupati. Memang rumah asisten residen, rumah dinasnya itu sekarang posisinya memang berada di belakang Rumah Sakit Aji Darmo, jadi terpisah oleh alun-alun.
Jadi mau pengambilan sumpah ke kantor bupati dari rumah dinas asisten residen yang sekarang tinggal 30% dan telah kami buatkan studi kelayakannya. Residen dan haflar dengan pakaian berkilau emas dan perak, tapi dengan gerakan yang agak terhambat oleh pedang mereka sendiri melangkah memasuki kereta dan berangkat ke gedung bupati. Di sana, mereka disambut dengan musik gong, gamelan, dan segala jenis instrumen petik. Jadi ada kacapi suling, gitu ya. Jadi ada gamelan salendro, kemudian ada kacapi suling. Mereka disambut di pendopo Kabupaten Lebak. Verbrugge yang sudah mengganti pakaian berlumpurnya juga sudah tiba. Verbrugge ini setingkat ketua DPRD lah kalau sekarang. Verbrugge yang sudah mengganti pakaian berlumpurnya juga sudah tiba. Para pejabat yang berkedudukan lebih rendah menurut adat Timur duduk membentuk lingkaran besar di atas tikar di tanah. Dan di ujung jauh serambi panjang itu terdapat sebuah meja. Di ujung jauh serambi panjang itu terdapat sebuah meja. Ini sekarang masih ada, jadi tempat ngopi, tepat berada di samping Gedung Negara, di samping Gedung Bupati Lebak, ada tempat ngopi sebelum tamu-tamu itu ke pendopo atau ke Gedung Negara. Di sanalah residen, ya. Serambi itu meja atau gimana? Bukan, serambi itu teras. Terasnya panjang. Tempat Mas Subay dan Bung Boni kemarin duduk itu. Oh, bukan, kalau itu pendopo museum. Ini pendopo kabupaten. Yang ada di kantor bupati, Mas. Memang bentuknya seperti apa ya? Tempat ngopi. Jadi kantor asisten residen atau gedung-gedung Belanda dulu selalu dilengkapi oleh pendopo, kemudian gedung utama, dan ada teras panjang, serambi panjang itu dimaksudkan untuk menerima tamu sementara sebelum dipersilahkan masuk. Jadi ada jeda sebelum masuk, dipersilakan duduk dulu. Nah, kalau Mas Subhan pernah ke Kabupaten Lebak itu di samping pendoponya itu ada tempat ngopi seperti itu. Nanti coba kita lihatkan fotonya. Di sanalah residen. Yap. Dia terpisah dengan pendopo kah atau bagian dari pendopo? Terpisah. Terpisah. Oh. Terpisah. Sampai saat ini masih ada itu, Mas, bangunannya? Masih, Mas. Masih ada. Jadi kantor Bupati Lebak utuh sampai hari ini masih ada dengan item yang seperti ditulis oleh Multatuli. Kemudian bekas rumah asisten residennya, rumah dinas Multatulinya tinggal 30%. 2018 kami revitalisasi, kami studi kelayakan. Kemarin sudah dianggarkan 2020 1,4 untuk direvitalisasi, namun kena COVID jadi masih belum lanjut nih hasil studi kelayakan menjadi studi teknis gitu, Mas. Kita lanjut ya. Nanti boleh seperti Mas Subhan, jadi kalau ada pertanyaan dipotong saja dari kalimat saya. Boleh. Di sanalah residen, adipati, asisten residen, pengawas, dan 2 pembesar pribumi duduk. Teh dan makanan kecil disajikan. Lalu upacara sederhana itu dimulai. Ini upacara pengambilan sumpah jabatan asisten residen Lebak 21 Januari 1856. Next. Presiden berdiri dan membacakan dekrit Gubernur Jenderal yang mengangkat Tuan Max Havelaar sebagai asisten residen Banten Kidul, Banten Selatan, sebutan orang pribumi untuk Lebak. Sampai hari ini memang orang lebih mengenal Rangkas Bitung daripada Lebak, padahal Lebak adalah
kabupaten dan Rangkas Bitung adalah ibu kota kabupaten atau satu kecamatan dari 20 kecamatan di Kabupaten Lebak, dari 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Lalu dengan mengambil dokumen resmi berisikan sumpah yang harus diucapkan oleh mereka yang memulai suatu pekerjaan secara umum, menyatakan pengangkatan atau promosi sebagai kandidat belum pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun dan akan tunduk serta setia kepada Yang Mulia Raja Belanda, mematuhi perwakilan Yang Mulia di seluruh Hindia. Dia akan mematuhi sepenuhnya dan mengawasi kepatuhan hukum dan dekrit yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan. Dan dalam segala hal akan bertindak sebagai asisten residen yang baik. Jadi ini isi sumpahnya. Saya bersumpah, bisa disebut itu ya. Sebagai asisten residen, tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah akan tunduk setia kepada Yang Mulia Raja Belanda, mematuhi perwakilan Yang Mulia di seluruh Hindia. Saya akan mematuhi sepenuhnya dan mengawasi kepatuhan hukum dan aturan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan, dan dalam segala hal akan bertindak sebagai asisten yang baik. Ini hampir sama di setiap proses pengambilan sumpah, kalimatnya seperti ini. Baik sumpah jabatan atau sumpah pengambilan kebijakan yang lainnya. Tentu saja ini diakhiri dengan ungkapan suci atau sakramen. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membantu. Itu kalimat sakramen, kalimat terakhir di dalam setiap sumpah biasanya ada. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membantu. Atau kalau dalam bahasa HB Yasin, semoga Tuhan Maha Kuasa membantu saya. Haflar mengulangi kata-kata sumpah yang dibacakan kepadanya. Janji untuk melindungi penduduk pribumi dari penindasan dan pemerasan harus dianggap tercakup di dalamnya. Karena setelah bersumpah akan mempertahankan semua hukum dan peraturan yang berlaku. Kau hanya perlu melaksanakan hal itu dan akan menganggap sumpah khusus terlalu berlebihan. Namun tampaknya para pembuat undang-undang menganggap kelebihan kata-kata indah tidak ada salahnya. Karena mereka merancang sumpah khusus untuk asisten residen. Di sana kewajiban itu sekali lagi diungkapkan dengan jelas dan sekali lagi Haflar bersumpah dengan saksi Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa dia akan melindungi penduduk pribumi terhadap penindasan, perlakuan buruk, dan pemerasan. Jadi akan melindungi, kalau terjemahan Pak HB Yasin, akan melindungi penduduk Bumi Putra terhadap penindasan, penyiksaan, dan penganiayaan. Jadi inilah sumpah dari Haflar sebagai asisten residen di Lebak 1856, meskipun pada akhirnya harus berakhir setelah 84 hari. Pengamat yang baik akan merasa perlu untuk mengomentari perbedaan dalam nada suara setiap serta sikap antara residen dan Haflar dalam peristiwa ini. Keduanya sudah sering menghadiri upacara khidmat semacam itu. Oleh karena itu, perbedaan yang kumaksud bukanlah karena mereka bisa dikatakan terkesan oleh pemandangan yang baru dan tidak lazim itu, melainkan hanyalah karena karakter keduanya yang sangat berbeda. Ini yang berbicara adalah Steren muda membandingkan antara residen Banten Beres Van Kempen dengan asisten residen Lebak Haflar. Memang benar bahwa asisten residen bicara lebih cepat daripada yang biasa dilakukannya, karena dia hanya perlu membaca dekrit dan sumpah.
sehingga tidak perlu mencari kata-kata terakhir yang hendak diucapkannya. Tapi tetap saja semuanya berlangsung dengan kehikmatan dan keseriusan yang pasti menginspirasi pengamat berotak dangkal dengan gagasan tinggi, bahwa Residen menganggap masalah itu sangatlah penting. Jadi, seperti kita ketahui, Residen Banten, Brespan Kempen memang punya masalah di dalam pengucapan, di dalam kata-katanya, selalu pelan, kaku, dan sebagainya, sehingga ketika dia mengambil sumpah, kelihatannya lebih mudah karena dia hanya membacakan teks saja. Sebaliknya, Havelaar menunjukkan semacam ketenangan dalam suara dan sikap ketika mengulangi sumpah itu. Jari tangan teracung seakan hendak berkata, tentu saja, aku bersedia, ya. Ya, next, betul. Dengan jari tangan teracung seakan hendak berkata, tentu saja aku bersedia melakukan hal itu tanpa adanya sumpah apapun. Siapapun yang punya pengetahuan mengenai manusia akan lebih mempercayai kebebasan Havelaar dari segala paksaan daripada ketenangan Residen. Bukankah konyol untuk menganggap orang yang pekerjaannya menegakkan keadilan, orang yang memikul tanggung jawab kesejahteraan dan kemalangan ribuan jiwa akan merasa dirinya terikat oleh beberapa bunyi yang diucapkan, seandainya hatinya tidak terpanggil untuk melakukan hal itu tanpa adanya semua bunyi tadi. Sebentar, saya periksa dulu. Kenapa di luar ramai sekali? Mohon maaf, kursi saya naik turun jadi tidak enak. Coba kita baca terjemahannya Mbak Ingrid Nimpoeno ini kok. Bukankah konyol untuk menganggap orang yang pekerjaannya menegakkan keadilan, orang yang memikul tanggung jawab kesejahteraan atau kemalangan ribuan jiwa, akan merasa dirinya terikat oleh beberapa bunyi yang diucapkan, seandainya hatinya tidak terpanggil untuk melakukan hal itu tanpa adanya semua bunyi tadi. Sebentar, saya lihat terjemahannya Pak Yas. Ini maksudnya gini. Tanpa sumpah pun, Havelaar tentu akan melindungi rakyat Lebak dari masalah-masalah penindasan dan sebagainya. Dia lebih tenang karena menurut Stern, konyol katanya menganggap orang yang, anggap saja misalnya orang yang memang pekerjaannya menegakkan keadilan, memikul tanggung jawab kesejahteraan dan kemalangan ribuan jiwa, akan serta-merta terikat oleh sumpah yang hanya teks. Bahkan kalaupun tidak diucapkan juga dia akan melakukan hal itu, mungkin gitu ya. Ininya apa artinya? Ya, setuju. Antara yang tertulis dan yang diucapkan itu bisa berbeda dengan yang ditindakannya gitu kan? Betul. Jadi ini sebagai penegasan bahwa Havelaar tidak pun diambil sumpahnya, dia ketika sudah jadi asisten, sudah jadi pekerjaannya akan melakukan pembelaan terhadap rakyat Lebak, seperti itu kira-kira. Kalau terjemahannya Pak Yasin begini, sebaliknya Havelaar, pada wajah, suara, dan sikapnya ada sesuatu. Ketika ia dengan jari diangkat mengulang menyebutkan sumpah, seolah-olah hendak berkata. Nah, kali ini ada kalimat langsungnya kalau Pak Yasin. Itu sudah dengan sendirinya pun tanpa Tuhan Maha Kuasa. Oh, tapi ini loncat ding, di halaman berikutnya juga ada. Saya mau melakukannya,
Dan barang siapa mengenal manusia akan lebih mempercayai sikapnya yang tidak dipaksa-paksa dari cara yang kaku, formil dari residen. Oh, gitu. Jadi kaku, formil seperti residen itu tidak berarti ketika mengambil kebijakan akan melakukannya kayak gitu. Kita lanjut. Kita percaya Havelaar akan melindungi semua orang miskin dan tertindas yang ditemuinya. Seandainya pun dia berjanji yang sebaliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tetap kalau sudah memang niatnya seperti itu, meskipun diucapkan misalnya sebaliknya kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa saya berjanji akan bla bla bla, ya tetap kalau dia mau melakukan pembelaan akan seperti itu. Ini tentang sumpah jabatan Havelaar. Kemudian menyusul pidato residen yang ditujukan kepada para pejabat untuk memperkenalkan mereka kepada asisten residen sebagai tuan tertinggi di distrik itu dan meminta mereka untuk mematuhinya, untuk melakukan kewajiban-kewajiban mereka sepenuhnya, dan hal-hal lainnya semacam itu. Selanjutnya, pejabat-pejabat itu diperkenalkan satu persatu kepada Havelaar yang menjabat tangan mereka satu persatu, dan upacara pelantikan itu berakhir. Jadi itulah prosesi pengambilan sumpah jabatan dari asisten residen Lebak Havelaar. Hal ini dilaksanakan pada 21 Januari 1856 di Rangkas Bitung. Sampai di sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada Mas Sigit sudah masuk. Apakah Mas Sigit kemarin menjanjikan ada Mbak siapa Linda, apakah sudah masuk juga? Terima kasih teman-teman yang sudah ikut reading. Silakan sampai di sini ada yang mau disampaikan atau kita lanjut? Jadi prosesinya seperti sumpah pada umumnya, sumpah pegawai negeri, sumpah presiden, berjanji akan 3 hal. Pertama, akan melindungi rakyat Lebak dari penindasan, penyiksaan, dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, berjanji akan mematuhi peraturan yang berlaku. Silakan yang mau sholat, Mas. Dan yang ketiga, akan melaksanakan hukum dan tidak akan berbuat baik sebagai asisten residen. 3 hal itu. Aku teringat komentar Hendra kemarin. Menurutku itu menarik. Aku juga nggak tahu sih prosesinya gimana. Yang dia menyebut memoir atau memoir of regret atau apa? Memori serah. Ya, catatan serah jabatan ya. Catatan serah terima jabatan. Serah terima jabatan itu dilakukan kapan ya? Itu secara resmi ketika itu kah? Atau kalaupun di era itu sudah ada ya? Kalaupun di era Havelaar sudah menjabat itu sudah ada, aku nggak tahu itu dimulai kapan juga nggak tahu. Dan ya itu sih, maksudnya mungkin di prosesi ini ya. Jadi dia menggantikan orang yang siapa? Slaughtering? Iya, Carolus alias Slaughtering. Dan ini tidak biasa kan? Iya, sebenarnya ini tidak biasa karena asisten residen sebelumnya meninggal pada 10 November 1855. Jadi 3 bulan sebelum kedatangan Havelaar, tepatnya pada 10 November 1855, asisten residen Lebak, Carolus alias Slaughtering, meninggal dunia karena diracun. Itu informasi yang didapatkan. Nah, pada Januari, asisten residen baru, yaitu Multatuli alias Havelaar atau Max Havelaar, atau ya di dalam cerita ini namanya Havelaar, Edward Doesdecker, menggantikan si Carolus itu. Jadi, serah terima harusnya saat ini, 21 Januari 1856, tapi karena yang terdahulunya sudah tidak ada, jadi tidak terjadi serah terima secara formal di sini.
Begitu, Mas. Oke. Jadi ini seharusnya kalaupun itu tidak terjadi peracunan atau apapun itu, solitering itu hadir dan itu ya, kayak simbolik Betul. gitu ya. Betul. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, daftar hadir nanti dibuatkan Ibu. Tapi sampai hari ini terima kasih Ibu sudah hadir. Teman-teman yang hari ini ikut reading banyak sekali, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembacaan. Makan siang disajikan di rumah Adipati. Nah, ini ada makan siang karena tadi disampaikan proses pengambilan sumpah dan sebagai asisten residen sudah berlangsung. Makan siang disajikan di rumah Adipati dan Komandan Duclari berada di antara tamu-tamu. Duclari ini kalau posisinya Kapolres ya kalau sekarang. Yang tadi membicarakan bagaimana Haflar dia sudah kenal dan tahu bahwa tabiatnya Haflar ini agak keras dan orangnya mau bekerja. Nah, ini nanti kita lihat apakah menunya ada seperti apa. Begitu makan siang selesai, residen yang ingin berada di Serang malam itu juga. Begitu makan siang selesai, residen yang ingin berada di Serang malam itu juga, jadi residen langsung balik. Karena dia punya begitu banyak urusan. Jadi kembali memasuki kereta pelancongnya dan Rangkas Bitung segera kembali menjadi sesunyi seperti yang bisa diharapkan dari sebuah kota kecil di Jawa. Hanya dihuni oleh beberapa orang Eropa. Lagi pula jauh dari jalan raya. Jadi Rangkas Bitung 1856 itu ya masih desa, masih sawah-sawah gitu. Jadi belum menjadi sebuah kota. Duclari dan Haflar segera berteman akrab. Adipati tampak sangat puas dengan kakaknya. Kakaknya dalam tanda kutip. Mohon maaf Ibu Mawarlin, kami tidak ada air sertifikat dan kami belum membuatnya. Mungkin ke depan kita siapkan ya air sertifikat untuk kegiatan seperti ini. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Duclari dan Haflar segera berteman akrab. Adipati tampak sangat puas dan dengan kakaknya. Maksudnya kakaknya adalah asisten residen Lebak, Haflar. Dan belakangan Verbrugge mengatakan, Verbrugge ini controller atau ketua DPR lah kalau sekarang, DPRD, bahwa residen atau gubernur Banten yang ditemaninya di sebagian perjalanan ke Serang, jadi ternyata Verbrugge nganter sampai ke Pandeglang mungkin karena setengah perjalanan ya. Juga bicara sangat baik mengenai keluarga Haflar yang dalam perjalanan kereta ke Lebak telah menginap berhari-hari di rumahnya. Menurut Verbrugge, sangat mudah untuk meramalkan bahwa Haflar yang sangat dihargai oleh pemerintah, kemungkinan besar akan segera mendapat jabatan yang lebih tinggi. Jadi, bagus nih akan terjadi promosi jabatan seperti itu. Karena menunjukkan sikap yang baik. Max dan Tine-nya, Tine ini istri Haflar, Eperdin Huberta Baroness van Wisserbergen alias Tine, Max dan Tine-nya baru saja kembali dari perjalanan ke Eropa.
dan merasa lelah dengan apa yang pernah kudengar telah dijelaskan oleh mereka dengan gembira sebagai kehidupan dalam koper. Jadi mereka sebelum di Havlar, sebelum diangkat sebagai asisten residen Lebak, pernah menjadi asisten residen di Bagelen, Karawang, Padang, Natal, Sumatera Utara, dan terakhir di Lebak. Sebelum ke Lebak, ia pernah melakukan perjalanan ke Eropa bersama istrinya. Mereka menyebutnya kehidupan di dalam koper, karena bepergian ke sana kemari sebagai seorang pelancong. Oleh karena itu, mereka senang sekali bisa menetap pada akhirnya. Jadi pada akhirnya mereka senang karena bisa menetap di Rangkas Bitung. Setelah sering berpindah-pindah di sebuah tempat yang nyaman bagi mereka. Jadi karena sering pindah-pindah, akhirnya mereka bisa menetap di Rangkas Bitung dengan tenang. Oleh karena itu mereka merasa bahwa inilah hal baik yang harus mereka terima karena mereka pada akhirnya bisa menetap di Rangkas Bitung sebagai orang yang tidak harus pindah-pindah, pindah koper, pindah ke sana kemari, menyaksikan tempat-tempat yang indah. Pada akhirnya mereka harus menetap di sebuah kota kecil yang tenang, yaitu di Lebak, di Banten, sebagai asisten residen, kalau sekarang setingkat bupati, sebagai Bupati Lebak. Sebelum perjalanan ke Eropa, Havlar menjadi asisten residen di Ambon. Nah ini, saya mohon maaf tadi dari Natal kemudian ke Ambon. Di sana dia harus berjuang menghadapi banyak kesulitan karena penduduk pulau itu sedang bergolak dan memberontak akibat banyaknya tindakan buruk yang dilakukan belakangan ini. Dengan susah payah, Havlar berhasil meredam semangat perlawanan. Oh baik, jadi Mas Fajar, Havlar itu nama tokoh yang menjadi judul novel. Ya, Havlar adalah juga Multatuli pada akhirnya, kayak gitu. Jadi Havlar adalah nama tokoh di dalam novel yang ditulis Multatuli. Multatuli sendiri nama pena dari pengarang Belanda Edward Douwes Dekker. Jadi nama aslinya Edward Douwes Dekker, nama pena Multatuli, multa artinya banyak, tuli menderita, aku yang banyak menderita. Dia sebagai seorang PNS setingkat bupati di Hindia Belanda di Indonesia, punya hati nurani terhadap rakyat Indonesia, melawan kesewenang-wenangan sistem kolonialisme Belanda. Kemudian dia menulis novel dengan judul Max Havelaar. Havelaar sendiri itu siapa? Ya, tiada lain, Havelaar adalah si Multatuli sendiri. Begitu, Mas. Nanti bisa lebih panjang lagi. Jadi untuk saat ini singkatnya seperti itu. Sebelum perjalanan ke Eropa, Havelaar menjadi asisten residen di Ambon. Di sana dia harus berjuang menghadapi banyak kesulitan. Karena penduduk pulau itu sedang bergolak dan memberontak akibat banyaknya tindakan buruk yang dilakukan belakangan ini. Dengan susah payah, Havelaar berhasil meredam semangat perlawanan itu. Tapi merasa jengkel dengan sedikitnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Dan merasa sedih melihat pemerintahan buruk yang sudah berabad-abad mengurangi jumlah penduduk dan merusak Kepulauan Maluku yang indah. Seandainya memungkinkan, pembaca harus berupaya membaca apa yang ditulis mengenai hal itu oleh Baron van der Kavelen pada 1825. Jadi ini semacam saran kepada kita para pembaca, kalau mau tahu bagaimana pemerintah kolonial Belanda merusak misalnya Kepulauan Maluku, baca saja bukunya van der Kavelen.
Penerbitan karya filantropis itu bisa ditemukan dalam semua surat kabar resmi Hindia pada tahun tersebut. Dan keadaannya belum bertambah baik semenjak itu. Karena kesedihannya memikirkan semua ini, Havlar jatuh sakit. Dan ini mendorongnya untuk pergi ke Eropa. Jadi, di Ambon, Havlar merasa dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk meredam berbagai pemberontakan, akan tetapi pada akhirnya dia juga bisa merasakan bagaimana pemerintah kolonial Belanda merusak Ambon, mengeksploitasi para petani dengan memaksa mereka untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Cengkeh, pala, lada, dan sebagainya. Sebenarnya dia berhak memperoleh pilihan yang lebih baik daripada distrik Lebak yang miskin dan tidak produktif itu. Nah, sepulangnya dari Eropa, dipromosikan. Tapi akhirnya dia ditempatkan di sini, di Kabupaten Lebak, di Banten. Tepatnya di Rangkasbitung. Yang miskin dan tidak produktif. Karena kedudukannya di Ambon lebih penting, dan tanpa adanya asisten residen sebagai atasan, di sana dia menangani sendiri semua urusan. Ini harusnya bukan asisten residen, maksudnya mungkin residen ya, karena atasan asisten residen adalah residen. Sebentar saya periksa. Kalau terjemahannya Pak Yasin begini, sebenarnya pada penempatan kembali ia berhak memilih tempat yang lebih baik dari daerah Lebak yang miskin dan jauh dari makmur itu. Sebab lingkungan kerjanya di Ambon jauh lebih penting dan di sana ia bebas tanpa seorang residen di atasnya. Tuh kan betul? Ini salah terjemahan ini, salah. Harusnya tanpa adanya residen sebagai atasan. Bukan asisten residen. Karena asisten residen itu bupati, masa atasannya bupati lagi gitu. Jadi kalau teman-teman agak kebingungan, asisten residen ini setingkat bupati, sementara residen setingkat gubernur. Nah, namun kalau asisten residen itu ada pemimpin lokalnya, adipati. Jadi di kabupaten itu selalu ada 2 kepemimpinan di zaman Belanda. 1, asisten residen, perwakilan dari Belanda, dan adipati sebagai bupati daerah tersebut, sebagai perwakilan dari masyarakat pribumi. Di atasnya ada residen atau gubernur. Hanya memang kalau residen tidak ada yang dari lokalnya gitu. Tidak ada gubernurnya, udah residen saja. Kalau di terjemahan lain sama enggak? Maksudnya? Apakah ini kekeliruan terjemahan edisi ini atau yang lain tidak keliru? Oke. Di Pak Yasin tadi sudah jelas tanpa adanya residen ya. Saya periksa yang terjemahan Mbak Yuni sebentar. Ya, aku sambil membayangkan sih. Kenapa para pembaca tertarik Van der Kavler? Akhirnya Havlar melakukan apa yang bisa dia lakukan di Ambon. Namun meskipun kesal dengan kekurangan kerjasama dari mereka yang tugas pertamanya seharusnya adalah membantu dia kemudian jatuh sakit dan itulah yang mendorongnya untuk mengambil cuti pergi ke Eropa. Terus terang pada laporannya dia telah diberi hak atas tempat yang lebih baik dari sama sekali tidak subur divisi Lebak yang miskin. Karena daerah tugasnya di Ambon memiliki arti yang sangat penting dan dia benar-benar sendiri di sana.
tanpa ada residen mengawasinya. Jadi benar, Mas. Ini kesalahan dari penerbit Kanita Mizan yang menuliskan asisten residen. Harusnya residen saja. Berarti kekeliruan kedua dalam hal yang menyebut provinsi itu ya? Betul. Oke. Berarti ada masalah di situ ya kayaknya. Soal struktur atau hierarki pemerintahan kayaknya di penerjemahan kita ini. Ya. Aku tambahkan, Ube ya. Baik. Ya. Jadi benar yang di Mas Supan itu. Jadi di sini kalau dalam versi Jerman itu ada asisten residen dan adipati, ya gitu kan? Ya enggak? Betul. Nah, khusus untuk kalimat yang terakhir ini memang disebutkan bahwa di Lebak ini daerah yang sangat miskin. Daripada kalau di Ambon itu dia posisinya Makassar itu lebih penting. Ya, karena apa? Karena tidak ada residen di atasnya. Gitu. Betul. Nah, itu jadi memang di tag-nya seperti itu, saya kira. Belandanya mungkin seperti itu ya. Jadi ya dalam Indonesianya juga akan agak rancu sedikit, tapi ya, baguslah dijelaskan. Lanjut. Betul. Baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Fajar juga. Mbak Rike Sri Rizky Astikarini, apakah ada daftar hadir? Nggak ada, Mbak. Nanti kami siapkan ya. Tapi terima kasih sudah masuk ya, sudah ikut bergabung. Mas Fajar, apakah adipati saat itu ditunjuk oleh gubernur jenderal atau itu adalah jabatan yang diwariskan turun-temurun seperti raja? Adipati itu atau bupati itu jabatan yang bisa tadi turun-temurun, bisa juga yang diberikan atas jasa. Misalnya Adipati Kartanatanagara yang tadi baru saja mengikuti pelantikan, ini adalah Bupati Lebak yang kedua. Beliau menjadi Bupati Lebak diberi oleh Belanda karena berhasil menumpas pemberontakan Nyimas Gamparan di Cikande, di Serang, di Banten. Jadi bisa seperti raja, bupati itu, turun-temurun. Jadi ada dua, kalau Pak Sartono Kartodirjo di bukunya Pemberontakan Petani Banten menyebutkan seseorang bisa menjadi adipati dengan dua cara. Satu memang secara keturunan, yang kedua dengan cara ikut menikahi misalnya anak dari bupati, kemudian dia menjadi menantu, kemudian menjadi bangsawan seperti itu. Jadi nanti bisa ketemu di dalam cerita ini ada namanya Wiranata Kusuma, merupakan menantu dari Adipati Kartanatanagara yang ketika Adipati Kartanatanagara meninggal 1870-an, menantunya yang menggantikan menjadi Bupati Lebak. Namun dia bukan turunan, dia hanya menantu, dia dari rakyat biasa seperti itu, Mas. Baik, kita lanjutkan. Tanpa adanya residen sebagai atasan, ini kita bisa jadi catatan ya untuk penerjemah dari Kanita Mizan, harusnya residen sebagai atasan. Di sana dia menangani sendiri semua urusan. Lanjut di baris paling atas. Lagi pula, jauh sebelum dia pergi ke Ambon terdengar desas-desus bahwa dia akan diangkat sebagai residen. Jadi awalnya dia dipromosikan nih mau jadi residen. Mau jadi setingkat gubernur, bukan lagi bupati. Oleh karena itu banyak yang terkejut ketika Havlar mendapat distrik yang hanya memberinya begitu sedikit pendapatan. Karena banyak orang menilai pentingnya suatu kedudukan berdasarkan pendapatan yang diperolehnya. Namun Havlar sendiri tidak mengeluh soal itu. Ambisinya bukanlah mengemis-ngemis untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi atau uang yang lebih banyak. Namun, hal terakhir ini mungkin berguna baginya. Karena dalam perjalanannya ke Eropa, dia telah menghabiskan sedikit uang yang ditabungnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dia bahkan terpaksa meninggalkan utang di sana. Dengan kata lain, dia miskin.
Namun dia tidak pernah menganggap pekerjaannya sebagai sumber pendapatan. Dan ketika ditugaskan di Lebak dengan senang hati, dia bermaksud membayar utang-utangnya dengan berhemat. Dan istrinya yang juga sederhana dalam selera dan kebutuhan, mendukungnya dengan rela. Namun, kok ada banyak namun? Berhemat adalah hal yang sulit bagi Haflar. Dia sendiri sudah puas apabila kebutuhan mendasar hidupnya terpenuhi. Ya, bahkan kurang dari itu. Tapi jika ada orang lain yang memerlukan bantuan, menolong dan memberi merupakan gairah terbesarnya. Dia sendiri menyadari kelemahannya ini. Dengan segenap akal sehat yang dimilikinya, dia menganggap betapa tidak adilnya dia bertindak menolong seseorang, padahal dirinya sendiri lebih memerlukan pertolongan. Dia semakin merasakan ketidakadilan ini ketika Tine-nya dan Max, maksudnya anak-anaknya, anaknya si Max kecil, yang sama-sama sangat dicintainya, menderita akibat kemurahan hatinya. Dia sering mencela kebaikan hatinya sebagai kelemahan, kesia-siaan, keinginan untuk dianggap sebagai pangeran yang menyamar. Dia berjanji untuk memperbaiki diri, akan tetapi ketika seseorang datang kepadanya sebagai korban kemalangan hidup, dia melupakan segalanya dan menolong orang itu. Namun dia punya pengalaman pahit akibat kebijakannya yang terlalu berlebihan ini. Seminggu sebelum kelahiran si kecil Max, dia tidak punya cukup uang untuk membeli box bayi bagi anak kesayangan itu. Dia baru saja mengorbankan beberapa perhiasan istrinya untuk menolong seseorang yang jelas keadaannya lebih baik daripada Haflar sendiri. Namun semuanya ini sudah lama terlupakan ketika mereka tiba di Lebak. Dengan tenang dan gembira, mereka menempati rumah itu. Tempat mereka kini berharap bisa tinggal selama beberapa waktu. Dengan senang, mereka memesan perabot di Batavia, di Jakarta maksudnya, karena Rangkas Jakarta dekat. Hanya 2 jam kalau naik kereta komuter saat ini. Kalau teman-teman dari Malang tadi, misalnya dari Jakarta mau ke Rangkas Bitung, ke Museum Multatuli, ke tempat saya membaca Max Havelaar, itu tinggal naik di Tanah Abang, Rp7.000 naik kereta komuter sudah sampai di Rangkas Bitung. 2 jam. Mereka saling menunjukkan tempat mereka sarapan. Jadi mereka akan membuat segalanya begitu nyaman dan menyenangkan. Mereka saling menunjukkan tempat mereka sarapan, tempat si kecil bermain, tempat perpustakaan diletakkan, tempat Havelaar membacakan kepada Tine apa yang ditulisnya hari itu. Karena dia selalu sibuk mengembangkan gagasan-gagasannya di atas kertas, dan kelak ketika semuanya itu dicetak, Tine mengira orang-orang akan melihat seperti apa Max-nya. Ini jadi gini, Max Havelaar sebagai sebuah novel itu dianggap sebagai catatan kehidupan Havelaar yang pada akhirnya dia sendiri mengalaminya. Seperti bukan sebuah kutukan, pada akhirnya menjadi sebuah catatan seperti yang Tine mengira orang-orang akan melihat seperti apa Max-nya. Dia setiap hari menulis, kebiasaan menulisnya itu dia lakukan sejak di Ambon. Dia menulis catatan, kemudian ya akhirnya yang kita baca ini juga adalah catatan dari si Multatuli dalam bentuk roman. Namun Havelaar tidak pernah menyerahkan sesuatu pun kepada pers karena adanya perasaan enggan akibat kerendahan hatinya. Setidaknya dia sendiri tidak tahu cara mengungkapkan keengganan itu selain bertanya kepada mereka yang mendesaknya untuk menerbitkan tulisannya. Apakah kau akan membiarkan putrimu menyusuri jalanan tanpa berpakaian?
Ini maksudnya izin malu gitu ya. Jadi seperti menelanjangi diri sendiri. Waktu itu si Havlar sering menulis catatan, namun dia tidak dikirim ke koran gitu, karena khawatir menelanjangi diri sendiri. Apakah kau akan membiarkan putrimu menyusuri jalanan tanpa berpakaian? Itu ilustrasi perumpamaan ketika dia menyerahkan tulisannya kepada pers. Saya ingin melihat terjemahan Pak Yasin untuk kalimat terakhir ini seperti apa. Kita lihat sebentar. Sekali waktu itu semua dicetak, kata istrinya, dan tahulah orang siapa Mak, suaminya. Tapi tidak pernah ia menyuruh cetak apa yang hidup dalam benaknya, karena ada sesuatu keengganan padanya yang mirip-mirip rasa kesopanan. Dia sendiri tidak bisa lain dari menggambarkan keengganan itu dengan menanyakan kepada orang yang menganjurkan untuk mengumumkan tulisannya itu, apakah Anda akan menyuruh putri Anda berjalan di tengah jalan tanpa baju? Nah, gitu. Hampir sama, karena memang Mbak Ingrid Nimpo Eno, penerjemah yang sedang kita baca ini juga pegangannya adalah Pak Yasin terjemahannya. Coba lihat terjemahannya Mbak Andi Tenri Wahyuni. Maukah Anda menyuruh putri Anda keluar ke jalan dengan bertelanjang bulat? Nah, kalau Mbak Yuni memang terjemahannya lebih berani gitu ya. Kata korupsi oleh Mbak Yuni, kata mencuri kerbau ya ditulis terjemahannya mencuri kerbau. Kalau Pak Yasin sama Mbak Ingrid nanti masih mengambil gitu, mengambil kerbau rakyat, bukan mencuri. Terima kasih Mas Hadi Sucahyono, Ketua Desa Wisata Nusantara Provinsi Jawa Tengah hadir. Terima kasih, Mas. Apakah kau akan membiarkan putrimu menyusuri jalanan tanpa berpakaian? Ini adalah perkataan lain yang membuat orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa Havlar memang aneh. Dan aku tidak akan mengatakan yang sebaliknya. Dan aku tidak mengatakan yang sebaliknya. Namun, jika kau di sana para pembaca maksudnya bersusah payah menginterpretasikan cara bicaranya yang tidak biasa itu, mungkin dalam pertanyaan aneh mengenai gaun gadis itu, kau bisa menemukan teks untuk risalah mengenai kerendahan hati intelektual yang, karena merasa malu dengan pandangan orang-orang lewat yang menjemukan, bersembunyi di balik selubung keengganan seorang gadis. Jadi, ini penjelasan dari kalimat tadi. Ketika menyebarkan tulisan tentang diri sendiri, malu sepertinya seperti seorang gadis yang ya bersembunyi karena banyak orang lewat. Karena merasa malu dengan pandangan orang-orang lewat yang menjemukan, bersembunyi di balik selubung keengganan seorang gadis. Next. Ya, mereka akan bahagia di Rangkas Bitung, Havlar, dan Tineknya. Bukunya 400 halaman, Mbak. Namun kita baca sekitar 5-7 halaman saja, 1 sampai 1,5 jam. Kita baru membaca sekitar 1 jam, mungkin 15 menit lagi kita selesaikan. Yang itu tadi ada, inginkah anak kalian jalan-jalan, membiarkan jalan di jalanan dengan tanpa baju kalau dalam versi Jerman, ya. Kalau versi Jerman itu tanpa baju. Di situ disebut telanjang ya, yang terjemahannya. Kalau Mbak Ingrid Nimpo Eno tanpa baju. Oh, tapi kalau Mbak Yuni, Andi Tenri Wahyuni dari Jombang, yang diterbitkan oleh Narasi Jogja, terjemahannya
Iya, tidak tanpa baju tapi telanjang bulat. Oh, ini karena itu agak dua narasi yang berbeda kan. Itu kalau tanpa baju kan topless saja gitu. Oke, lanjut. Iya. Ya, mereka akan bahagia di Rangkas Bitung. Haflar dan tineknya. Ini kalimat yang sering kami pakai di Rangkas Bitung untuk menjadi tagline di mana-mana. Ya, mereka akan bahagia di Rangkas Bitung. Ada juga yang menulis, ya, saya akan berbahagia di Rangkas Bitung. Haflar dan istrinya Tine, satu-satunya kekhawatirkan yang menekan mereka adalah utang-utang yang mereka tinggalkan di Eropa. Ditambah biaya perjalanan kembali ke Hindia yang belum terbayar dan pengisian perabot rumah mereka. Namun mereka akan hidup dengan setengah, bahkan sepertiga dari pendapatan Haflar. Mungkin dia akan segera diangkat menjadi residen, lalu semuanya akan beres dalam waktu beberapa tahun. Tapi aku akan menyesal, Tine, jika harus meninggalkan Lebak. Karena banyak yang harus kulakukan di sini. Kau harus sangat berhemat, sayangku. Dan mungkin kita bisa membayar semuanya, bahkan tanpa promosi. Lalu kuharap aku akan tetap berada di sini untuk waktu yang lama. Tiba-tiba si Haflarnya ngomong di dalam teks ini. Kita tadi pembicaranya adalah, naratornya adalah Stern, pemuda Jerman yang disuruh menulis buku tentang kopi, bercerita tentang pengangkatan Haflar dan sebagainya, tapi tiba-tiba nongol. Haflarnya ngomong di paragraf ini. Inilah keluasan dari novel Max Havelaar yang ditulis hampir 170 tahun yang lalu di Belgia oleh Multatuli, namun sudah melampaui zamannya dengan dalam struktur, dalam teks, dalam cara pengucapan. Tiba-tiba saja nyelonong misalnya kalimat seperti ini. Saya baca terjemahannya Pak H.B. Yasin. Meskipun aku merasa sayang, Tine, untuk meninggalkan Lebak, sebab banyak yang harus kukerjakan di sini. Kau harus berhemat sekali, manis. Mungkin kita bisa melunaskan semuanya, juga tanpa kenaikan pangkat. Dan aku ingin tinggal lama di sini. Itulah teman-teman, bagaimana situasi pelantikan, kemudian situasi pasca pelantikan, ada makan-makan di rumahnya Adipati, kemudian ini sudah lari ke rumah dinasnya asisten residen baru Havelaar, bagaimana mereka akan menikmati masa-masa di Rangkas Bitung, kota kecil yang sunyi, mereka akan berhemat, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menikmati kehidupannya di Rangkas Bitung tanpa banyak gangguan, tanpa terlalu banyak keinginan. Mereka tidak harus berpikir untuk mendapatkan pendapatan yang banyak, namun mereka ingin cukup dalam menghadapi hari-harinya dengan berusaha menjadi asisten residen sebaik-baiknya. Sementara kepada istrinya, Havelaar menulis, karena banyak yang harus kulakukan di sini, kau harus sangat hemat, sayangku. Kalau di Pak Yasin ada kata manis di sini, kau harus hemat sekali, manis. Inilah bagaimana Multatuli menulis novel Max Havelaar, dan kita baru saja menyelesaikan sebagian dari bab 7, di mana Multatuli sedang berada di Rangkas Bitung dan baru saja melakukan proses pelantikannya sebagai Bupati Lebak.
pada 21 Januari secara sejarah 1856. Terima kasih yang sudah hadir hari ini, yang bersama-sama dengan kami membaca novel Max Havelaar. Jika ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay sudah memandu jalannya pembacaan Reading Group Max Havelaar yang ke-15. Jadi kita tadi sudah membaca bab ke-7, khususnya bab batch kedua, bagaimana suasana penjelasan pelantikannya Max Havelaar menjadi bupati penggantinya Slotering di Lebak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung cukup bingung ya kita memang sudah berjalan selama 15 kali, jadi ya kita pembacaannya tidak banyak, hanya ya paling 7-8 halaman. Nanti kita lanjut lagi minggu depan, rutin setiap minggu sekali di hari Kamis gitu. Memang kami tidak menyediakan semacam sertifikat atau daftar hadir ya, kita sukarela saja kita membaca kembali Max Havelaar secara bersama-sama, biar lebih pembacaannya biar lebih luas lagi gitu. Nah, bagi teman-teman di sini yang sudah bergabung, bila ingin ada diskusi lebih jauh atau pertanyaan ke Pak Ubay, silahkan ditanyakan saja. Terima kasih. Ya, Mas Suban, silahkan. Oke, terima kasih Hendra. Ini aku masih penasaran tuh Mas Bay tentang lokal. Aku tuh ke Rangkas Bitung cuman lewat stasiun, nggak sempat ke tengah kotanya, jadi nggak tahu ininya apa lanskap kotanya dari stasiun langsung ke Cisael. Suaranya kurang jelas, Mas. Oke. Sekarang cukup jelas kah? Yap. Oke. Ya, aku belum pernah ke tengah kota. Aku ke Rangkas Bitung cuman lewat stasiun. Dari Tanah Abang terus ke stasiun sana, terus naik angkot terus ke Cisael gitu. Aku nggak tahu lanskap kotanya. Jadi aku penasaran. Seharusnya kan kantor bupati berarti menjadi pusat kota ya, titik nol kota ya. Ya. Itu apakah sampai sekarang lokasi yang menjadi adegan di cerita tadi menjadi titik nol kah? Iya, sekarang posisinya menjadi kantor Bupati Lebak, Mas. Kalau titik nol yang dimaksud memang di kami tidak seperti daerah-daerah lain ada titik 0 km dan sebagainya. Jadi menjadi pusat kota, alun-alun adalah pusat kota, Rangkas Bitung adalah ibu kota Kabupaten Lebak. Memang di beberapa orang lebih mengenal Rangkas Bitungnya karena misalnya tahun 51 Bung Karno pernah ke Rangkas Bitung, tahun 57 Bung Karno ke Rangkas Bitung, latar dari novel ini juga Rangkas Bitung. Nah, kalau tempat-tempat yang ada di dalam novel ini memang masih ada, alun-alun masih ada, kantor bupati tetap masih ada, kemudian rumah bekas asisten residen masih ada, Jalan Multatuli, stasiun kereta, jalan yang dilewati oleh Multatuli dari Serang ke Pandeglang, kemudian ke Lebak, warung gunung juga masih ada. Jadi tempat-tempat itu ya sampai hari ini masih ada. Bahkan Museum Multatuli ini juga menempati ex Wedana Rangkas Bitung. Jadi kalau sebesar Sawah Lunto sih tidak, tapi di Rangkas Bitung, kota Rangkas Bitung ada 33 cagar budaya, termasuk salah satunya Stasiun Rangkas Bitung yang dari 1901 sudah ada, dan besok 1 Juli akan 200 tahun Stasiun Rangkas Bitung. Jadi ini kota kecil, tapi banyak bangunan-bangunan eks-kolonial di Rangkas Bitung ini. Oke. 121 tahun maksud saya, bukan 200 tahun. Oke. Ya, biasanya alun-alun ya yang biasanya cukup dekat dengan 0 km di beberapa kota yang aku tahu sih. Entah di Jogja atau di Palembang misalnya.
Oke. Betul, kotanya masih menginduk kota model di Jawa ya. Ada alun-alun, ada penjara, ada kantor bupati, ada Masjid Agung di sebelah timur, ada bupati di sebelah selatan, kemudian di utara ada penjara, seperti itu. Selalu demikian, Mas. Masih seperti itu. Oke. Ini dari Mbak Paulin Diana Angela. Saya Diana Angela dari Jambi. Iya, betul. Jadi beberapa fakta sejarah memang ada di Max Havelaar. Jadi bahkan pada 2010, 150 tahun novel ini hadir di Universitas Van Amsterdam di Belanda. Temanya ini bukan roman, ini adalah gugatan. Jadi kalau ditanya apakah Rangkas Bitung ada? Ada. Apakah tadi kantor yang tempat pelantikan Adipati ada? Ada. Apakah fakta sejarah? Betul. Di bukunya Hikayat Lebak misalnya, juga dicantumkan fakta-fakta ini bahwa 20 tahun setelah Max Havelaar terbit, 1856, sistem tanam paksa di Hindia Belanda dihentikan. Itu terjadi di pemerintah kolonial Belanda. Bahkan yang menginspirasi Kartini Soekarno-Hatta Sahrir juga adalah novel ini. Kartini misalnya pernah mengatakan, saya suka Multatuli dan saya membaca Max Havelaar. Dan ini fakta-fakta sejarahnya ada. Jadi Lebak, kemudian Adipati Kartanata-Nagara itu ada, betul. Kemudian Wiranata Kusuma, kemudian Presiden Banten, dan sebagainya. Jadi banyak sekali buku pembanding sebagai fakta. Meskipun ini ditulis oleh Multatuli sebagai sebuah novel, tapi novel yang menggunakan fakta sejarah sebagai sumbernya. Terima kasih. Mungkin bagi teman-teman lainnya, bila ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan, silahkan langsung saja tanya. Atau bisa juga melalui chat. Aku ya? Ya, silakan Mas. Ya, Ube. Jadi saya hanya membandingkan terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia dengan teks yang saya baca ya dalam bahasa Jerman ini. Memang menarik ya. Ada yang berbeda, ada yang menarik. Yang menarik adalah pertama adalah tadi istilah Elternbruder. Jadi saudara laki-laki kan gitu. Ada istilah tadi saudara laki-laki dalam tanda kurung kan gitu. Tanda petik saudara laki-laki itu di dalam tadi Jerman juga sama ya. Satu itu. Kedua ada sebutan bahwa perjalanan Max Havelaar ke Eropa itu mirip seperti Das Kofferleben, seperti kehidupan di koper gitu ya. Kehidupan di koper itu ya seperti kamu jelaskan tadi pindah-pindah gitu. Tapi maksudnya mungkin sangat terbalik dengan kehidupan yang ada di Indonesia pada zaman kolonial kan gitu. Jadi di sini juga ada tanda kurung Das Kofferleben itu kehidupan di koper. Yang nomor 3 bahwa di Lebak itu sebuah disebutkan sebuah tempat yang Einen Fleck itu sebuah titik yang carut marut gitu ya, yang amburadul gitu, perlu penataan gitu. Kemudian ada istilah yang menarik, kalau di sini dalam versi Jerman ini namanya Amboina, ya, ditulis Amboina. Barangkali dalam bahasa Belanda juga Amboina. Kan di bahasa Indonesia Ambon karena kita sudah akrab dengan Ambon. Yang terakhir, Max Havelaar ini memang biografi novel ya, biografi novel mirip dengan Ulysses ya. Ube pernah beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa tanggal yang ada di situ waktunya itu mirip dengan di Ulysses. Pertemuan antara Leopold Bloom dan Molly Bloom seperti James Joyce dan Nora itu tanggal 16 Juni ya 1902 ya. Jadi sama, ada artinya dalam novel biografi itu pengarangnya masuk di dalam novel itu dan beberapa data
sama. Gitu dulu dariku. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas Sigit. Mas Sigit. Mas Sigit. Ya, gimana? Lanjut. Das Koperleben itu masih berlaku nggak ya istilahnya? Istilah itu sekarang. Maksudnya ya itu kan konteksnya itu belum ada pesawat terbang. Kalau sekarang kan itu semakin mudah kan orang-orang komuter itu ya, atau bukan komuter sini. Ini kayak pejabat Eropa yang ditempatkan kemana-mana di Hindia Belanda gitu kan. Kayak aku nggak tahu perbandingannya mungkin kayak militer ya. Kemungkinan kalau di Indonesia yang dia akan pindah kemana, ditugaskan kemana kayak gitu ya. Aku nggak Descape itu apa kehidupan dalam koper itu kayak idiom bahkan kan, ya kan? Bukan istilah-istilah yang dibikin aja ya. Ya saya pikir ini menggambarkan travelingnya ke Eropa aja kan ya, Alba ya. Tidak ada Betul. kaitannya dengan Indonesia. Jadi ini hanya karena dia hidup di Indonesia melihat ketidakadilan, melihat carut-marut kehidupan. Begitu dia ke Eropa, keliling dari kota ke kota, negara-negara lain, dia pulang itu hanya menemukan diksi Das Koperleben. Seperti kehidupan di koper, jadi pindah-pindah dari rumah ke hotel, dari itu aja menurutku. Jadi tidak ada kaitan dengan tugas dia di Indonesia. Iya, oke. Aku sebenarnya aku ingin mengomentari itu sih, spontan aja mengomentari Mas Sigit tadi. Jadi bayanganku gini, seorang asisten residen seperti seorang Haflar mungkin itu akan dialami oleh asisten residen lain kan, atau bahkan residen lain kayak Kempen kemarin kan di Jogja, di Lebak, di mana gitu kan, atau kalau di Palembang kan Sevenhoven pernah di Jogja, pernah di Palembang dan lain-lain. Nah ini aku agak jadi pertanyaan bagiku gitu. Ini kan kayak pengondisian pejabat Eropa di Hindia Belanda untuk mengenal tanah Hindia gitu, ya kan? Jadi mereka ditempatkan kemana-mana untuk mengenal ya karena Hindia Belanda sangat beragam gitu. Dugaanku sih itu. Paham, aku paham. Memang konteksnya bukan di Hindia Belanda, tapi konteksnya di Eropa. Oke. Jadi istilah kehidupan di dalam koper ini menunjukkan ketika si Haflar dan istrinya melancong ke Eropa di jeda antara 1842 sampai 1856. Jadi di jeda itulah dia pergi beberapa bulan di Eropa, kemudian dia ditelepon lagi oleh Gubernur Jenderal Duimayer van Twijs, Bung, baliklah sini ke Hindia Belanda, kami butuh. Gitu. Setelah mereka keliling Eropa, balik lagi, kemudian ditempatkan. Itu verlop kan ya, Mas ya? Maksudku verlop itu istilahnya aku sempat nyari-nyari gitu ya, orang Eropa yang tinggal di Palembang, dan mereka punya istilah verlop gitu, kayak jeda ketika mereka ditempatkan di Hindia Belanda, mereka butuh jeda untuk entah itu refreshing atau apapun gitu ya. Karena tadi kan konteksnya adalah dia verlop ke Eropa setelah dari Ambon yang dirasa gagal, ya kan? Dia merasa tidak berhasil kan di Ambon gitu kan? Ya tadi ada beberapa narasinya kan. Sebenarnya poinku ini, poinku adalah dia kan sudah pernah di Natal, di Ambon, di mana lagi ya? Ada Mas Suban tak potong ya. Ini verlof ini bahasa Belanda, dalam bahasa Jerman saya kira Urlaub. Jadi mirip itu antara Urlaub dan Verlauf, ya enggak? Jadi oke. Jadi dalam bahasa Jerman itu Urlaub namanya. Itu artinya liburan. Ini perlu kita Mas Suban perlu tahu ya bahwa ini manajemen Eropa lah ya. Jadi manajemen Eropa. Artinya apa? Zaman kolonial pun para pejabat itu sudah diberi urlaub atau verlof liburan itu gitu. Ya enggak? Sampai sekarang jangankan urlaub ya. Itu saya membaca di dalam kolonialisme Belanda itu kalau kaki patah tertembak oleh musuh ya, ini militer Belanda ini dapat berapa golden gitu loh. Sudah asuransinya sudah sampai seperti itu. Jadi
begitu manajemennya zaman Belanda pun sudah modern. Jadi verlof ini, urlof ini adalah memang dikasih liburan. Sampai sekarang ini, apabila supir truk misalkan di Swiss ini kerja lebih dari sekian jam, tidak boleh karena itu melanggar aturan. Harus duduk, dia harus duduk di mobil itu. Karena apa? Menjaga stabilitas energi manusia itu. Jadi istilahnya verlof itu untuk refreshing aja, menurutku. Sama nggak Mas dengan cuti? Saya kira beda ya, cuti itu kan istilah ya. Cuti pada cuti hamil bagi ibu misalkan. Cuti perkawinan. Tapi urlof, liburan itu memang setiap pekerja di Eropa itu harus punya, harus. Karena apa? Karena itu diharuskan supaya manusia itu mempunyai stabilitas yang terkontrol gitu. Tidak lembur terus seperti di kita ya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, itu privilege yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Kalau ada sedikit waktu sih, yang tadi poinku tadi adalah yang aku agak aneh aja bagi karakter seorang Havelaar ini, dia sudah menjadi asisten residen di berbagai tempat ya tadi ya, disebut ada 3 atau 4 tempat gitu. Tapi dia, kalau persepsiku, dia orang yang tidak terbirokratisasi gitu. Ya kan, dia misalnya aku menduga misalnya ya mungkin ada orang yang baru lulus kuliah pun ya, sorry kalau sangat personal. Jadi kadang kan orang 3-5 tahun di birokrasi dia akan menjadi itu. Tapi ketika dia gambarkan di Max Havelaar, dia masih bersikap yang ya tidak terbirokratisasi sih pembacaanku, yang ya dia banyak bertanya, dia masih punya idealisme. Itu sih, aku nggak tahu ini semacam iniku aja, persepsiku aja, ya itu aja. Iya, baik, terima kasih Mas. Memang disebutkan ketika di Natal Sumatera Barat, Sumatera Utara, dia Havelaar ini bertengkar dengan jenderal misil atasannya. Kemudian selama 9 bulan dia tidak diberi pekerjaan. Dia jobless gitu. Tidak diberi pekerjaan, tidak mendapatkan gaji selama 9 bulan di Natal Sumatera Utara, di jeda antara 1942 sebelum ke Ambon. Oleh karena itu dia mengisi waktunya untuk menulis. Nah, kegelisahan itu dia temukan setelah sering jalan, sering turba. Jalan-jalan, melihat kesengsaraan masyarakat, melihat itu, jadi dia akhirnya terpupuk terus. Meskipun dia seorang pejabat, namun banyak pertentangan di dalam batinnya, dan itu sejak kecil gitu ya. Di dalam catatan-catatan para peneliti di Belanda, misalnya termasuk salah satu bukunya Multatuli yang penuh teka-teki, William Frederick Hermans menulis bahwa kegelisahan itulah yang mendorong Multatuli sejak kecil itu tidak pernah berhenti bertanya. Maka ada 3 hal, ada 3 kelebihan dari Multatuli. 1, dia peka ketika melihat ketidakadilan. Yang kedua, dia tahu apa yang harus dia lakukan kalau melihat ketidakadilan itu terjadi. Dan yang ketiga, dia pandai menulis. Nah, ketiga hal itu yang pada akhirnya dia mengabadi hingga hari ini, 200 tahun setelah kelahirannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Mungkin waktu juga sudah menunjukkan kan pada pukul 5, mungkin kita akhiri saja reading group yang ke-15 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan ikut mendengarkan pembacaan Havelaar. Kita akan kembali lagi minggu depan seperti biasa, hari Kamis dimulai 3:30 sampai jam 5. Oke, ya gitu aja sih. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semuanya.